Wah, yang inflasinya udah keluar ya, 8,3 di atas nah, ekspektasi nih sih. 8 ekspektasi market soalnya 8 sampai 8,1. Ini berarti The Fed udah pasti naikin 75 udah nih berarti di bulan ini nih berarti kalau udah kayak gini. Nah, itu ya kenaikan 75 basis poin itu sebenarnya udah menurut lo ya udah diekspektasi market atau belum? Sebenarnya udah, yang jadi masalah adalah sekarang orang jadi mikir The Fed bakal nahan suku bunganya lebih lama nih di atas. Jadi maksudnya naik 75 itu udah expected lah. Coba kan yang orang pikir kan kapan The Fed bakal ngekat kan. Ya kalau kayak gini The Fed-nya ini nggak mungkin cut Q1 nih, jangan-jangan nih. Bisa-bisa mundur Q2 apa Q3 karena berarti inflasinya masih tinggi. Ini sih menurut gua angkanya kurang bagus ya, 8,3 ini sih bener-bener di atas ekspektasinya lumayan sih, 0,2 0,3 di atas ekspektasi ini sih. Hopefully-nya mungkin yang dianggap cukup low itu kalau di angka 6 itu benar nggak, Bro? Iya, minimum lu udah mulai turun ke situ. Ini inflasinya turun tapi menurut gua pelan banget nih kalau gua lihat nih reportnya nih sekarang nih. Belum berasa lah. Iya. Berarti padahal kan harga komoditasnya udah pada turun kan. Berarti ini ada sticky inflation. Ini nih kayaknya rental apa segala macam itu nggak turun-turun deh berarti itu nih kalau kayak gini gue lihat. Nah yang ini nih justru yang memang The Fed perhatiin yang sticky apa? Yang sticky kayak begini nih yang Apa ya. lagging gitu biasanya? Inflasinya itu agak mungkin ada jeda 1-2 bulan gitu. Ya biasanya ini sih menurut gue kalau inflasi yang shelter Jok itu biasa lebih awet Jok. Shelter, gaji, apa segala macam itu biasa lebih sticky tuh Jok yang kayak begitu-gitu. Kalau komoditi itu kan lebih volatile lah ya, gitu. Nah ini makanya gue bilang, ini kalau dari report inflation-nya nggak begitu bagus ya emang sih. Cuma ya at least nggak naik lagi kan, turun lah year on year-nya gitu kan. Iya. Oke. Ya besok ini dulu lah. Besok berarti marketnya kayaknya goyang-goyang dulu nih berarti ke bawah dikit nih. Goyang ke bawah. Misalnya gue lihat. Lanjut Iya. nih. Tadi memang teknik IHSG kan udah hampir all time high banget nih ya. Nah sebenarnya kalau misalnya mungkin kayak yang Goto itu harga di atas IPO, mungkin malah kita udah ketemu nih angka all time high kali ya. Nah cuman gimana tuh? Betul. Agak resiko nggak, rawan nggak IHSG-nya nih besok? Kalau lihat asingnya sih inflow aja terus gitu, kayak hajar gitu. jadi memang sih kalau lu bilang angka dia punya ini ya all time high, yes. Nah selalu ada dua teori doang. Satu, orang yang merasa ini udah ketinggian maka dia akan buang, atau kedua, orang yang merasa ini akan bisa jalan lagi ke atas, otomatis perlakuannya lebih baik dia sideways daripada dia turun. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ya Jok dari IHSG itu memang pergerakannya tuh kayak di dalam channel kan, nggak begitu besar juga range-nya ya. Zigzag di sana. Nah, otomatis sebenarnya kalau kita ngomong zigzag ini model seperti ini, market itu tidak terlalu optimis, Jok. Makanya kayak ranging-nya kecil. Nah, sekarang kita lihat kalau udah dekat resisten ini mungkin akan ada potensial pullback ya. Pullback bukan berarti dia turun dalam, enggak. Bisa aja dia buat ranging juga. Ya, nah makanya kalau kita bicara teori yang teknikal itu ya, deket sama apex-nya ya mungkin dia bilang ya, apex-nya atau sebenarnya makin kecil. Nah ini sebenarnya tanda-tanda market itu nggak begitu optimis. Nah apakah kita tahu dia bakal jadi seperti apa? Sebenarnya enggak. Secara teori enggak. Nah yang perlu kita perhatikan adalah kalau ini terjadi seperti ini, so antisipasi kita apa? Nah kalau kita lihat dari sini, satu udah ada resisten, marketnya juga lebih sempit ya pergerakannya ya. Apakah dia bakal naik atau enggak? Ya, kalau gue pribadi bisa merasa masih optimis. Ini sebenarnya IHSG bisa aja buat all time high baru, Jok. Ya, kalau kita bicara main target dari kita punya view mungkin 7.400 sampai 7.500, ya gue masih optimis bisa ke sana, Jok ya. Tapi kalau dilihat September memang mostly dia turun ya. Apakah nanti Oktober, November, Desembernya barusan jalan? Bisa aja, or bisa kejadian itu kalau paling mundur ya Januari Februari sampai 7.500 ya. Let's see sama-sama ya Jok ya. Oke, itu kata Arisaf, Adaro Merdeka ngegas, thanks Kobili. Wah, nih ada updatean lagi nggak Kobili tentang Adaro dan Merdeka nih? Wah, ya,
Ko Billy minta traktir, kalau udah bicara benar itu minta traktir. Wah, ya, ada Merdeka ya. Merdeka sih sebenarnya sih ya apa? Sebenarnya ini koper udah naik kan ya. Udah kemarin gua cek harganya udah 3,6-an ya memang, tapi agak sedikit turun lagi nih gara-gara inflasi Amerikanya naik lagi ya. Kalau coal sih Adaro ya, teman-teman tahulah harga batu bara kan masih tinggi ya. Cuma yang memang gua highlight selalu adalah eh, pokoknya gue sangat yakin Adaro tuh ke depannya tuh story-nya tuh akan jadi kayak Adani grupnya India. Itu yang selalu mungkin kan sama Jogi juga udah gue sering ceritain ini mungkin 2-3 bulan terakhir gitu kan, bahwa Adaro tuh in the long run menurut gue akan jadi kayak Adani gitu bang, karena bisnis call-nya tuh yang akan jadi cash cow-nya sambil mereka nanti pakai cash cow ini untuk funding proyek-proyek yang green-nya itu. Nah makanya harusnya sih menurut gue trio Adaro, ADMR, MDKA itu menurut gue sih akan jadi proxy green apa ekonomi kita ya ke depan ya gitu, karena Adro punya hydropowernya, punya nanti angin gitu kan, ADMR itu punya aluminiumnya gitu kan, ada coking coal-nya juga gitu kan, terus MDK lengkap banget lah, MDK ada nikel, ada copper, terus juga nanti jadi EV proxy kan. Jadi sebenarnya kalau gue bilang ya apa blue chip non bank yang gue suka itu ya Adaro, ADMR sama Merdeka sih. Ini tiga saham yang mungkin kalau dipegang tuh ya lu bisa tidur lah menurut gua gitu. Apa lu bangun tahun depan harusnya hasilnya udah udah optimal lah. Beda kalau lu pegang Bumi kan, apa ya kita deg-degan nih besok ARA apa ARB gitu kan, tiap market tutupan dicek yang buang broker apa, yang beli broker apa. Nah kalau sampai lu masih harus ngeliatin kayak begituan, berarti itu saham belum cocok nih untuk lu bawa apa tidur nyenyak tuh berarti. Tapi kalau barang yang udah gak perlu lihat lagi brokernya siapa yang beli, siapa yang jual gitu, nah itu menurut gua berarti baru bener-bener lu udah comfortable sama barang itu gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita lihat belakangan ini kan 2 hari ini kan sebenarnya harga call-nya agak turun ya Bel ya. Kalau dilihat. Iya, yang Rotterdamnya memang agak turunan, tapi yang Newcastle-nya masih kuat. Terus juga kalau lu cek yang ICI, ya Indonesia Call Index, itu lumayan loh. ICI itu sekarang udah 91, gue cek yang kontrak bulan depan. Terus yang kontrak tahun depan juga rata-rata di atas 72 dolaran semua gitu. Jadi harusnya memang di harga sekarang tuh Q3 kita earning harusnya better ya. Q3 kan produksi naik, price nggak turun terlalu dalam, jadi Q3 harusnya sih masih strong ya. Harusnya earning emiten call ini. Dan balik lagi Jok yang gue bilang, ke depannya gue yakin valuasi yang terjadi di tech tahun kemarin, ya orang bilang valuasinya mahal apa segala macam, itu akan kejadian 1, 2, atau 3 tahun lagi itu di sektor yang green. Jadi nanti jangan heran kalau ada MPI-nya ratusan, sektor green, wah nggak masuk akal apa segala macam. Well, di India sana ada nih apa green itu PI-nya 1000 bos, gitu kan, PI-nya 1000 kali dan nangkring di market cap top 10 di India gitu kan. Karena apa, scarcity premium itu namanya gitu. Sama kayak tahun kemarin lah, yang tek-tekan gitu kan, apapun yang berbau tech valuasinya mahal kan. Nah gue lihat ke depannya yang akan seperti itu tuh sektor yang green. Dan hari ini kalau mau lihat kan saham-saham yang related green juga naik ya Hans ya, Arco, Kin gitu kan, dan segala macamnya. Nah gue mulai memperhatikan nih saham-saham yang kecil nih, karena kalau sampai yang green-green yang kecil-kecil itu udah mulai main, berarti confidence-nya mulai ada nih. Yang tadi gue bilang, scarcity premiumnya mulai jalan. Karena kan, gini, kalau misalnya lu masih gampang cari barang yang green, ya lu gampang. Ya lu push ya mungkin Adaro, ADMR, MDKA, dan yang lainnya. Tapi kalau sampai barang-barang yang kecil ini mulai re-rating, nah, biasanya ini berarti sektornya emang menurut gue bakal hot gitu. Jadi ya, tapi balik lagi ya teman-teman ya, jangan sampai ini kayak Gencar bilang, jangan sampai FOMO atau apa segala macam gitu ya. Tetap beli ini. Gue selalu percaya pada saat sahamnya lagi naik, rasanya semua story itu akan kejadian. Ya kan? Jogi Hans tahu lah. Waduh, kalau sahamnya lagi naik gitu ya, waduh ini story-nya bagus banget. Tapi besok begitu dites ARB 2-3 kali, kalau sampai lu udah goyang, berarti sebenarnya lu tuh nggak yakin sama story-nya. Lu hanya yakin kepada harganya yang lagi naik gitu. Sama kayak misalnya berapa hari ini, mungkin Hans tahu salah satu saham properti yang gue suka lagi ARB udah 5 hari kan. Tapi apakah gue goyang keyakinan gue gitu? Ya gue sih enggak. Gue tetap yakin gitu. Nah jadi lu bisa bedain lu yakin apa nggak pada saat ARB. Kalau pas ARB udah 3-4 kali lu jadi ketakutan,
nah itu berarti lu kurang yakin sama story-nya. Tapi kalau ARB 34 kali lu malah mau beli, nah itu lu berarti udah punya conviction, dan kita bisa bilang lu mungkin bukan FOMO, geng, kalau kayak gitu. Bill, Nah, terus- tapi gara-gara lu ngomong ini gue jadi inget harus ada yang dilihat lagi, Bill ya. Gara-gara lu, oh iya bener juga, udah nggak punya barang lo ini. Iya, begitulah bro, gitu. Jadi ya, balik lagi ya, meskipun kita ngelihat sektor greennya lagi main, tapi juga tetap harus manajemen, harus diatur juga. Jangan sampai, kalau tadi lu makan kin di pucuk, ya nggak enak juga kan, makan kin di pucuk tadi kan, gitu kan, ara gitu kan, tiba-tiba udah di bawah kayak gitu kan, ya nggak enak juga gitu. Jadi ya, gimana pun manage your expectation lah, itu penting. Pokoknya, jangan pernah beli saham itu cuma karena, oh, ini lagi naik, wah berarti story-nya lagi jalan nih. No, 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 story itu selalu jalan menurut gua gitu kan ya, tapi harga saham nggak bisa selalu naik ngikutin story-nya kan, gitu. Nah, kalau yang tadi dimaksud green itu kan spesifik banget tuh, kalau Arko, Kin, memang itu energi EBT ya, energi Ya. baru. Betul. Misalnya yang udah justru jauh sebelumnya kayak Indika lah, terus mungkin Harum ya yang mau ke green gitu kan, beralih dari coal ke dirty energy ke clean energy. Itu termasuk nggak yang lu maksud green itu, Bill? Yang Indika apa segala macam ya. Ya menurut gua sih yang kayak Indi gitu kan. Even Harum lah. Harum juga menurut gua ada story hijaunya kan, di nikel ada gitu kan. Inco juga kan bangun pabrik apa segala macam itu, apa menurut gua sih ya oke-oke aja sih Jok gitu. Makanya gua bilang balik lagi, lu harus invest tuh sesuatu di saham yang menurut lu comfortable sama risk profile lu sih gitu. Kalau lu suka green yang aman kayak gua, ya mungkin preferensi gua mungkin di Adaro, ADMR, MDKA gitu kan. Tapi kalau lu rasanya jantung nggak enak nih, kalau tiap hari cuma detaknya itu 100 per menit, lu maunya yang 150 per menit, dan you go with mungkin yang lebih agresif gitu kan, yang green-greenan segala macem gitu kan, gitu loh. Ya. Itu sih. Kalau dari teknikalnya gimana, Hans? Misalnya ada yang Mana dari semua sebenarnya dari yang ngeliatin tadi ya, sebenarnya yang gue paling suka ya ADMR juga. Gue ada ADMR itu sempat kemarin waktu itu, kalau lu pernah lihat yang tempatnya Bernard, kita juga sempat ngomong kan ADMR. ADMR ini sebenarnya kalau in the long run ya dia nggak ada masalah sih, company-nya doing well. Cuman memang sekarang kan ranging. Nah buat gue melihat ranging ini jadi mupeng nih ngeliatnya. Kenapa ranging itu lu bisa tahu di mana bawah, di mana atas sih. Jadi memang kalau lu mau trading di sini untuk manfaatin rangingnya sebenarnya paling gampang. Nah, sekarang selain ranging apalagi sih yang bisa lu lihat, mungkin target kenaikannya berapa ya? Gua masih melihat di situ ada kayak 2021, 225 itu mungkin ada gap area kecil ya, Jok ya. Mungkin kalau lu mau manfaatkan itu momentum ya, kalau kemarin beli di 1625 sampai ke 2125 aja mungkin sekitar 30%. Nah, again, kalau Billy tadi ngomong sesuai risk profile lu juga, kembali lagi, lu kalau main barang terlalu kecil, sebenarnya yang lu harus lihat adalah dengan duit lu yang besar ini bisa nggak masuk di barang kecil. Nah, makanya kalau semuanya model-model kayak ADMR ini ya cukup liquid ya, dengan size lu punya duit yang lebih gede, nggak akan ada masalah sih masuk ke sini. Oke. Ini Ya, gue setuju. pertanyaan menarik nih. Gue coba tampilin ya. Itu kayak kenapa Adaro, Astra, itu BCA untungnya sama ya, kurang lebih hampir 20T, tapi market cap-nya selisih jauh. Ada penjelasannya? Menurut gua, harga di market cap itu nggak bisa ditentuin dari cuma laba bersihnya ya, gitu. Karena kalau lu ngomong kayak gitu, DCI data centernya sama Friend nanti lebih gede siapa gitu. DCI market cap sempat 150T bos, lebih gede daripada BNI apa segala macam. Apakah DCI laba bersihnya lebih gede daripada BNI gitu juga kan? Nggak juga kan, gitu kan. Jadi emang kalau ditanya kenapa ya apa market untungnya sama tapi market cap bisa beda, ya balik lagi ke persepsi sektornya teman-teman. Kayak BCA, kenapa BCA mungkin dihargai valuasinya juga premium, karena bisnis bank itu bisnis yang lebih stable. Jadi kalau mungkin tahun 8 misalnya 20T, tahun depan mungkin laba bersih lu akan sekitar 20-an T juga. Ya nggak, Jok Hans, gitu kan, kalau bank begitu. Nah, komoditi, tahun ini lu mungkin untung 20T, tapi tahun depan lu bisa jadi untung berapa? 10T. Di 20T, PI lu 5. Tapi begitu tahun depan, harga komoditi turun, untung lu jadi 10T. Di harga sekarang lu PI 10 loh jadinya, gitu kan. Nah, jadi balik lagi nggak bisa lihat juga dari sekedar laba bersihnya sama, kok market cap-nya jauh ya. Sektor matters juga itu, karena
setiap sektor tuh cara valuasinya beda. Banking, you do apa BBV, you do apa DuPont lah, apa segala macem, dividend discounted model. Di property, you do NAV, RNAV gitu, apa segala macem kan gitu kan. Jadi semua sektor tuh beda. Tapi memang ya gua Jogi Hans rasanya kita udah hidup di saham cukup lama lah ya. Memang kadang-kadang ada faktor X gitu yang di luar soal fundamental gitu kan. Apalagi kalau sahamnya nggak begitu liquid gitu kan ya. Jadi apa kita hanya bisa jelaskan yang logis tadi. Ya memang ada faktor X-nya gitu memang. Nah, tapi untuk menebak yang faktor X ini ya gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Ya nanti kalau teman-teman makin lama di pasar saham udah tahu asam manis garamnya apa semua, nanti teman-teman tahu lah mana yang bener-bener harganya sesuai fundamental, mana yang ini pure ada yang ngedrive aja gitu. Agree. Nah, sebelum beralih sektor ya, rasanya tidak afdol kalau call nggak ngomongin bumi tadi lanjut. Mungkin ada masukan dulu. Ini kan ya masih di kepala dua ya gitu. Kemarin kan ngegas tiba-tiba tuh ke 210. Nah, ini sebenarnya apa gitu yang terjadi? Bumi ya bumi sih menurut gue sebenarnya termasuk yang patuh ya ke moving average 10 harinya. Kalau gue paling coba tanya Hans, bener nggak? Gue tadi nggak begitu ngecekin, cuma gue lihat bumi sih sejak trending di moving average 10 hari biasa sih mantul sih. Nah kemarin juga mantul lagi kan di moving average 10 hari. Nah cuma itu dari sisi teknikal yang gue inget ya. Tapi kalau dari segi fundamental, ini mulai rame nih berapa hari ini yang ngomongin kan bumi kemungkinan masuk MSCI ya, which is menurut gue quite possible sih sebenarnya. Bumi likuiditas ada, market cap ada. Dan kalau lu adjust ke MSCI atau FTSE, mereka kan biasa pakai free float market cap gitu kan. Bumi kan free floatnya besar kan, gitu kan. Nah, jadi bumi itu sebenarnya memenuhi kriteria. Tinggal yang perlu kita cek, bumi ini kan benar-benar baru ramenya itu kayak 3-4 bulan terakhir ya Hans Jok ya. Nah, apakah ini cukup untuk bawa mereka tuh ke fast track MSCI November ini sih. Itu nanti kan setahu gue kalau kita baca MSCI guideline itu yang biasa mereka selalu upload tiap tahun, itu tuh mereka kan ada ngambil pengujian testing tuh 10 hari terakhir. Kayaknya di bulan Oktober tuh nanti akan ada tuh. Di minggu ketiga atau minggu keempat dia akan testing 10 hari. Kalau lu oke, nanti lu dimasukin di November. Jadi itu random. 10 hari yang terakhir itu acak, lu nggak pernah tahu hari yang mana dia akan pakai sebagai cut off-nya gitu. Nah tapi balik lagi, bumi ya gua rasa udah pada denger lah ya rumornya siapa yang mau masuk gitu kan di 24T placement itu kayak gitu kan, tanpa perlu gua sebut gitu kan. Nah cuma ya balik lagi kalau gua ngeliat track record barang-barang dia, setiap dia berkolaborasi dengan konglomerat lain, biasa sahamnya tuh rata-rata sih bagger lumayan ya, DCII, BBHI, BRMS, ya baru-baru ini AHAP, terus juga ada PANI juga gitu kan. Terus juga mungkin ya teman-teman mungkin tahulah barang-barangnya tuh semua sih menurut gua sih bagus ya kalau dia ada masuk sebagai strategic partner gitu sih. Dan ya harga call juga lagi bagus ya sementara ini ya. Jadi harusnya sih ya balik lagi ya, bumi ini selalu orang cari ya, maksudnya kayaknya nggak seru kalau nggak main bumi gitu kan, mau fundamentalnya kayak gimana pun, karena mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan, misalnya kayak saya dulu ya, udah pernah lihat market 2007-2008, bumi itu persis kayak Antam tahun 2020 kemarin teman-teman, tahun 2020-2021 kemarin.